Halo Sobat ATR semuanya, hari ini saya berkesempatan hadir di Kelurahan Susuan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Hari ini tepatnya hari Kamis tanggal 27 Februari tahun 2025. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Bapak Nusron Wahid akan menyerahkan sertifikat program konsolidasi tanah yang mana pada hari ini rencana akan diserahkan untuk tahun 2023 sebanyak 357 sertifikat dan tahun 2024 sebanyak 608 sertifikat, atau total sertifikat KT yang akan diserahkan adalah 965 sertifikat. Dan hari ini tidak hanya Bapak Menteri, juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah beserta dengan jajaran, dan juga kita akan melihat beberapa direktur yang juga hadir pada kesempatan hari ini. Dan seperti apa liputannya, simak terus bersama saya Anton Sulityo dan juru kamera Imam Bramantio. Dan Sobat ATR BPN, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah dengan Bapak Lamri. Selamat siang Pak Lamri. Siang, gimana kabarnya hari ini? Baik. Pak Sehat. Lamri, hari ini hadir di Ungaran dalam rangka kegiatan penyerahan KT. Mau silakan komentar. Jadi pada hari ini tanggal 27 hari Kamis. Saat ini kita lagi ada agenda atau acara penyerahan sertifikat hasil dari konsolidasi tanah. Ada beberapa kabupaten kota, 6 kalau nggak salah, saat ini yang telah akan penyerahan sertifikat oleh Pak ATR BPN. Dan ini juga salah satu KT itu salah satu 8 program agenda saya juga, 8 program prioritas saya, 8 program kerja 100 hari saya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya KT ini kawasan-kawasan yang kumuh akan ditata, jalannya diperlebar dan menjadi pemukiman yang sehat, yang baik dan bagus. Kemudian bagi tanah-tanah yang kosong juga bisa ditata sedemikian rupa sehingga menjadi pemukiman dan kawasan pemukiman yang sehat terutama, dan produktif, produktif dan gitu, ya. Oke, mungkin untuk pesan-pesan Bapak bagi mungkin masyarakat yang belum pesan saya kepada masyarakat khususnya provinsi se-Jawa Tengah agar supaya dapat mengikuti atau melaksanakan program konsolidasi tanah, agar supaya kawasan yang kumuh menjadi bersih, kawasan yang kumuh jalan yang sempit menjadi lebar, dan manfaatnya adalah yang pertama kawasannya bagus, bersih, kemudian nilai tanahnya jauh lebih tinggi, meningkat dibandingkan yang kita punya jalan kecil dan kawasannya kumuh. Sekarang itu banyak manfaatnya saya kira. Oke. Pak Kanwil, terima kasih sekali sudah bersama dengan kami. Sukses selalu ya Pak. Baik, demikian dari Sobat BPN, liputan singkat, wawancara singkat dengan Bapak Kanwil, dan kita langsung ke acara selanjutnya. Terima kasih. Di Provinsi Jawa Tengah oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat ATR BPN, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembang, juga dengan Pak Direktur, disamping juga dengan Bapak Kakanwil dan juga Bapak Kepala Kantor dan Bapak Kabid. Saya akan menyapa Bu Dirjen lebih dahulu. Jadi selamat siang Ibu. Selamat siang. Jadi selamat datang di Kabupaten Ungaran. Ibu hari ini berkegiatan menghadiri atau membersamai, nanti rencananya Pak Menteri akan menyerahkan sertifikat konsolidasi tanah. Monggo Ibu silahkan komentarnya. Baik, kegiatan konsolidasi tanah itu adalah penataan kembali pemukiman. Kalau ada juga yang pertanian. Jadi KT ini ada pertanian, ada non pertanian. Kalau kebetulan hari ini semuanya adalah non pertanian atau pemukiman. Jadi yang tadinya kumuh, tidak ada fasos-fasum, tidak ada akses jalan, dengan kegiatan KT. Jadi ini kan poin utamanya adalah partisipasi masyarakat. Jadi tanah untuk pembangunan itu diperoleh dari sumbangsih dari masyarakat, menyisihkan sebahagian tanahnya untuk pembangunan infrastruktur tadi. Kalau nggak ada jalan, dibangunkan akses jalan. Kalau drainase, sanitasi. Syukur-syukur kalau ada ruang terbuka hijau dan fasilitas infrastruktur dasar pemukiman lainnya. Jadi akibatnya apa? Setelah KT itu lokasi tertata, yang tadinya kumuh menjadi nyaman, dan ujungnya apa? Nilai tanahnya kan beda.
menjadi naik. Jadi seperti ini ya, ada 6 lokasi, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, kemudian Kabupaten Kota Pekalongan, kemudian juga ada Kendal, dan ada satu lagi Salatiga. Keseluruhan itu kan ada 965 sertifikat yang diserahkan, dan banyak, minimal 5% dari masing-masing itu disumbangkan untuk tanah untuk pembangunan. Jadi selain diberikan sertifikat hak milik ke masyarakat, diberikan juga sertifikat hak pakai sebagai aset pemerintah kota kabupaten masing-masing. Jadi saya bilang nilai tanahnya itu naik, rata-rata bisa hampir 2 kali lipat. Luar biasa. Mereka hanya menyumbangkan sekitar 5-10%. Ada yang di bawah itu luas tanahnya. Akibatnya mereka dapat hidup nyaman dan juga dapat nilai tanah yang hampir 100 kali lipat. Luar biasa. Oke. Terima kasih Ibu Dirjen sudah hadir di sini, dan tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menyapa Pak Direktur yang teknis mengawal kegiatan di lapangan. Pak Trias, kembali lagi Pak Trias berjumpa dengan saya. Mohon silakan kegiatan ini. Ya, terima kasih Mas Anton. Izin Bu Dirjen, Pak Kanwil, Pak Kan. Ya, memang kegiatan pada hari ini sudah kita range waktunya, dan kebetulan Jawa Tengah ini melaporkan hasil kegiatan KT sebanyak yang tadi disampaikan Bu Dirjen, 965 sertifikat. Nah, memang mayoritas di 6 desa ini dengan 965 ini berasal pendanaannya dari DPKT, yaitu dana alokasi khusus penanganan pemukiman kumuh terpadu, difasilitasi oleh Bappenas, kemudian oleh PUPR dan Kementerian ATR BPN. Yang perlu juga kami tambahkan bahwa kegiatan konsolidasi tanah ini adalah kegiatan kolaborasi, di mana ATR BPN tidak bisa berdiri sendiri di dalam pelaksanaan ini, karena tusi untuk pembangunan, baik itu rumah, sanitasi maupun fasilitas jalan, itu menjadi kewenangan dari PUPR. Nah, yang kedua, kegiatan kita ini walaupun hanya untuk merenovasi, merelokasi dan segala macam, itu menjadi bagian dari Astacita untuk menciptakan 3 juta rumah. Hal ini sudah dikonfirmasi dan sudah diketok palu oleh Bappenas bahwa kegiatan kita juga untuk mensupport Astacita dari Bapak Prabowo Subianto. Mungkin itu Mas Anton. Baik, terima kasih, sukses, dan semoga kegiatan ini menjadikan keberkahan untuk kita semuanya. Baik, demikian tadi Sobat Etripian, dan kita nanti akan lanjut dengan mengikuti kegiatan dari Bapak Menteri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dan tanah yang lain, karena tanah sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 6 harus mempunyai fungsi sosial. Kata Bun begitu undang-undangnya. Ini konsolidasi tanah dan penataan tanah yang esensinya adalah tanah di pinggir-pinggir, di gorong-gorong yang dulunya buntet, ya ada manfaatnya, ditata ulang, jalannya ditata, aksesnya ditata, dilebarkan, sehingga tanah yang sekitarnya itu mempunyai fungsi, manfaat, dan daya guna. Setelah itu nilainya naik dan bisa disertifikatkan. Jalan kini kan buntet tanah ini miring kan, sekarang jadi bagus, akhirnya kan harga naik, tanahnya pun naik, tinggal pun menjadi nyaman. Rumahnya baru semua ini. Rumahnya baru, bersih. Rumahnya Pak Sawiki mau Muslimin, wal muslimat, wal muminat itu. Nah, ini namanya kegiatan konsolidasi tanah. Kalau untuk ke depan Pak, apakah akan dilanjutkan atau bagaimana Pak? Oh, harus dilanjutkan. Pokoknya intinya semua tanah di dunia ini, di Indonesia, harus ada manfaatnya. Nggak ada yang tambah efisiensi Pak? Nggak ada yang tambah efisiensi? Ya pasti ada dampak, tapi tetap berjalan. Kan tidak semua pakai uang negara. Ada partisipasi masyarakat, kita gerakkan partisipasi masyarakat. Karena Pak, sama-sama membutuhkan. Dengan adanya akses itu, yang sini hilang tanahnya 2 meter, yang ini hilang 2 meter, sana hilang 3 meter, ini. Tapi dia kehilangan 3 meter, 2 meter. Dengan adanya akses, tanahnya jadi meningkat, sehingga malah lebih menguntungkan. Oke? Satu kali lagi boleh Pak? Untuk pesan untuk masyarakat terkait dengan konsolidasi tanah Pak, terima kasih. Ya, pertama harus gotong royong supaya tanah itu mempunyai nilai manfaat, mempunyai daya guna, dan ditata lebih baik dan punya nilai ekonomi lebih baik. Maka harus gotong royong, saling mengalah satu sama lain demi kebaikan bersama. Karena tanah ini juga mencerminkan jiwa kemanusiaan. Kalau yang satu ngalah,
ya kan, nanti yang satu akan dapat imbalan yang lain. Harus jembarat ini harus mau ngalah. Kalau sudah satu ngalah sama yang lain, nanti ditata lebih baik sehingga orang itu masyarakat punya manfaat. Bukankah sebaik-baiknya manusia itu yang memberikan manfaat kepada orang lain? Tanah juga begitu, tanah yang baik ada tanah yang bisa dimanfaatkan dan memanfaatkan orang lain. Terima kasih, Pak.